Tulisan itu kemudian dibalas beberapa tenaga kesehatan dengan komentar yang menurut saya sangat-sangat nggak pantas. Ada yang menyebut miskin harta, miskin ilmu, miskin akal, ada yang memanggil goblok, ada yang kemudian nulis potong aja nadinya biar cepat dapat ruangan, masuk kamar jenazah. Kasus komentar nirempati sejumlah oknum tenaga kesehatan terhadap pasien BPJS Kesehatan bernama Yurizal yang belakangan meninggal dunia kembali memantik reaksi keras. Kali ini dari Dr. Gia Pratama yang melayangkan sindiran mendalam kepada para sejawatnya. Dr. Gia Pratama menyindir para nakes yang justru melontarkan komentar kejam terhadap keluhan pasien. Salah satunya ucapan menyuruh memotong nadi sendiri agar cepat mendapat ruangan. Ia mengingatkan bahwa jas putih dan seragam rumah sakit sejatinya adalah simbol penetral emosi yang mengharuskan tenaga medis tetap profesional sekalipun lelah dan tertekan. Sebab betapapun beratnya menjadi nakes, jauh lebih berat rasanya menjadi pasien yang sedang sakit, ketakutan dan diliputi ketidakpastian. Ia menegaskan bahwa pasien tidak memahami rumitnya sistem rumah sakit maupun keterbatasan BPJS, sehingga yang mereka butuhkan hanyalah kejelasan dan empati, bukan komentar merendahkan. Dr. Gia menekankan hubungan nakes dan pasien seharusnya dibangun sebagai kemitraan, bukan relasi atasan-bawahan, dan mengingatkan bahwa pasien adalah ladang pahala serta amanah kemanusiaan yang harus dijaga martabatnya, bukan bahan hujatan di ruang publik. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalian udah ada yang lihat berita yang satu ini atau belum? Gue tuh sampai lemes dan juga sakit hati banget sih bacanya. Jadi ada pasien BPJS curhat dia ini gak dapat kamar selama 8 jam. Tapi malah dijulitin sama nakes sampai ke dokter. Dan yang lebih ngenesnya lagi ya, pasiennya ini meninggal 7 hari setelahnya. Sebelumnya turut berduka cita ya buat almarhum sedalam-dalamnya. Jadi beberapa waktu yang lalu, almarhum ini pernah update status kayak begini nih. Dia bilang 8 jam belum dapat ruangan dan gak mau spill RS-nya karena dia ini pakai BPJS. Dan ternyata updatean tersebut memancing sisi gelap para nakes dan juga dokter ini. Mereka ini berbondong-bondong ngebully dan juga melontarkan kata-kata yang tidak pantas sama pasien BPJS ini. Dan yang lebih nyesek dan juga plot twistnya lagi adalah, kalian tahu apa? Jadi ada satu akun yang bilang kalau dia ini adalah sahabat almarhum. Dan dia juga yang nemenin almarhum ini dari mulai berobat sampai ke meninggalnya. Bayangin loh, almarhum ini katanya sempat baca komentar-komentar dari nakes dan juga dokter itu. Sampai dia ini takut ya buka sosial media, sampai akhirnya meninggal dunia. Nah kan, bapak, ibu, kakak, nakes dan juga dokter yang saya hormati. Saya tahu kalian itu pasti capek sama sistem BPJS. Tapi bukan berarti ya bisa seenaknya ngebully pasien kayak gini dong. Tolong dijaga ketikannya. Ingat loh ya, profesi kalian, dan ingat juga loh ya, jejak digital itu gak bisa hilang. Beberapa nakes juga terpantau sudah membuat video klarifikasi. Pertanyaannya, kalian mau minta maaf ke siapa sekarang? Karena pasiennya juga udah meninggal. Emang kenapa kalau pakai BPJS? Cuman karena masalah pasien BPJS gitu kalian harus ngebully di sosial media. Nah, gue pribadi juga pakai BPJS kok. Gue bayar tiap bulan, gue berobat, gue ke puskesmas juga pakai BPJS. Terus salahnya apa? Sedangkan kalian, buat para nakes yang udah ngebully, coba pikir baik-baik, itu nyawa orang. Dia lebih menderita dan dia butuh pertolongan, tetapi kalian membiarkannya selama 8 jam, apalagi di rumah sakit. Gua miris ya kalau ngelihat rumah sakit di di negeri Konoha ini, semuanya itu harus duit dulu, baru pasien dirawat, baru pasien ditindaklanjuti. Sedangkan kalau uang belum masuk, malah pasien dibiarkan. Gua miris banget ngeliat rumah sakit di Konoha ini. Dan buat kalian para nakes, mungkin kalian sudah say sorry, mengucapkan maaf, dan kalian melakukan klarifikasi. Buat gue pribadi percuma, orangnya juga udah meninggal. Dan sorry to say,
kalian udah membunuh mentalnya, kalian udah membunuh karakternya. Ingat, gue benci yang namanya pembuli dan gue benci sama tukang bully, apapun itu bentuknya. So, percuma buat kalian yang udah say sorry meskipun kalian sudah membuat video klarifikasi apapun, percuma, orangnya juga udah nggak ada. Jadi, camkan itu baik-baik ya, oke? Gila sih ini, miris banget, gak habis pikir gue. Cuman gara-gara curhat di threads, nunggu kamar rawat inap 8 jam pasien BPJS, tiba-tiba dirundung sama netizen dan beberapa oknum-oknum tenaga kesehatan. Bayangin kita aja kalau dalam kondisi sehat nunggu 8 jam pasti uring-uringan, apalagi yang dalam kondisi sakit, ya kan? Jadi pada tanggal 22 Juli 2026, beliau itu posting di threads. Beliau cerita bahwa dia sudah menunggu 8 jam, dan beliau tidak mau nge-spill rumah sakitnya karena sadar diri bahwa beliau adalah pasien BPJS. Tapi bukannya mendapatkan empati, unggahan tersebut itu malah mendapatkan komentar-komentar sini. Sejumlah akun yang diduga sebagai oknum tenaga kesehatan itu komen, mengejek, seperti potong aja, dia cepat, kemudian ruang jenazah juga. Lalu pada tanggal 31 Juli 2026 kemarin, beliau dikabarkan meninggal dunia. Pertanyaannya adalah apakah komentar seperti itu pantas dilontarkan oleh seseorang yang mengabdikan kehidupannya di dunia kesehatan? Padahal kan diatur dalam pasal 10 Kode Etik Kedokteran Indonesia bahwa seorang dokter itu wajib menghormati hak pasien dan menjaga kepercayaan pasien. Bahkan pada ayat 3, dokter itu wajib berwibawa, bertutur kata sopan, santun, serta menghormati hak pasien dan juga hak lainnya. Bahkan Kode Etik Kedokteran Indonesia itu juga menegaskan bahwa meskipun tidak sedang bertugas, seorang dokter itu tetap wajib memberikan pertolongan dalam keadaan gawat darurat atas dasar kemanusiaan ketika keadaan memungkinkan. Nah, semangat profesi ini kan menunjukkan bahwa dunia kedokteran dibangun di atas nilai kemanusiaan dan empati. Gimana nih? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Saya ingin mengucapkan turut berduka cita atas wafatnya almarhum Rizal Tri Kairawan. Semoga almarhum mendapat tempat terbaik di sisinya dan semoga peristiwa ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa ilmu yang tinggi harus selalu berjalan berdampingan dengan empati dan rasa kemanusiaan. Ini di tweet lagi rame dan saya mencoba untuk mengulasnya. Ya, pasiennya bernama Yurizal, kemudian dikabarkan meninggal dunia. Saya turut berduka cita. Sebelumnya beliau mengeluh karena sudah menunggu 8 jam tapi nggak dapat tempat, nggak dapat ruangan. Dan dalam tulisannya beliau juga ada kata-kata nggak mau spill nama RS karena gue pakai BPJS. Tulisan itu kemudian dibalas beberapa tenaga kesehatan dengan komentar yang menurut saya sangat-sangat nggak pantas. Ada yang menyebut miskin harta, miskin ilmu, miskin akal, ada yang memanggil goblok, ada yang kemudian nulis potong aja nadinya biar cepat dapat ruangan, masuk kamar jenazah aja. Oke, saya ingin memisahkan 3 persoalan utama ya. 1, keluhan pasien itu wajar dan sangat-sangat justru diharapkan agar mendapat perhatian dan perbaikan sistem. Siapapun yang lagi sakit pasti ingin mendapatkan ruang perawatan. Saya sendiri pernah kurang lebih 1 tahun mengantar istri berobat dengan BPJS dan beberapa kali dan seringnya memang mengalami nunggu yang sangat lama seperti itu. Jadi mengeluhkan waktu tunggu adalah hak pasien. 2, soal komentar tenaga kesehatan menurut saya inilah yang menjadi permasalahan. Menjelaskan bahwa kamar penuh karena sistem itu boleh, menjelaskan prosedur rumah sakit juga boleh, tapi ketika penjelasan berubah menjadi hinaan, cacian, candaan tentang kematian, itu bukan lagi edukasi, itu kehilangan empati dan mencederai kepercayaan masyarakat terhadap profesi yang sangat-sangat amat mulia. Ini harus ditindak. Yang 3, ingat ya, jangan sekali-kali mengaitkan atau ngata-ngatain profesi dokter atau profesi tenaga kesehatannya. Ini kan ulah oknum, kritik sistemnya, tindak oknumnya, dan tetap jaga empati karena pada akhirnya baik pasien maupun juga tenaga kesehatan itu adalah manusia yang ingin melewati hari-hari ini dengan selamat, dengan sehat selalu. Silakan berpendapat, tapi tetap menempatkan adab. Ada dokter suruh pasien BPJS yang sedang sakit pindah ke kamar jenazah aja. Wow. Jadi ada orang bikin utas, dia bilang bahwa 8 jam dia belum dapat ruangan. Dia bilang dia nggak mau spill rumah sakitnya, soalnya gue pakai BPJS. Yang komen ada 3.800. Tebak kira-kira komennya baik atau tidak? Ya pasti tidak dong. Tapi yang lebih parah adalah dari yang komen-komen tidak baik itu ada beberapa yang nakes. Ada dokter, ada suster, ada juga dokter LPDP. Luar biasa. Mantap. Sungguh kelihatan sekali dokter-dokter dan nakes ini tidak pantas untuk jadi dokter dan nakes. Pantasnya jadi apa, staff? Jangan jadi nakes, jadi aja nanas.
Gampang, gak usah berempati sama pasien. Bisa ngomong bebas semau lu. Tinggal diem aja begini. Sat, tunggu SpongeBob datang. Aku pulang. Atau gak mau jadi nanas? Jadi nasi. Di rice cooker lu gini. Tunggu ditaruh ayam, singkong, cabai hijau, kuah gulai, jadi nasi padang. Sama itu yang jadi dokter. Dokter kan tugasnya nyembuhin pasien. Kok yang ini malah nyumpahin pasien? Nggak baik sekali. Kalau gitu jangan jadi dokter. Jadi apa, staff? Jadi dok Chihuahua aja. Newsflash, by the way, ternyata yang bikin utas itu sekarang sudah meninggal. Oh, baru mereka beramai-ramai bikin video klarifikasi. Saya meminta maaf terlambat. Lu mau minta maaf ke siapa? Orangnya udah nggak ada. Nyesel? Enggak, gue yakin bukan nyesel. Takut kehilangan pekerjaan ya. Takut karirnya hancur ya. Kebaca, ketahuan. Keluarga gue banyak banget yang dokter. Tahu lu jadi dokter, harusnya itu adalah panggilan jiwa. Lu jadi dokter karena mau nyembuhin pasien. Gimana caranya lu mau jadi dokter karena mau nyembuhin pasien tapi lu nggak punya empati? Berarti memang lu tidak punya panggilan itu. Lu jadi dokter kenapa? Gua lihat-lihat jadi dokter kaya, jadi dokter duitnya banyak. Kalau gitu jangan jadi dokter, bro. Punya empati, pengen duit banyak, jadi koruptor aja. Dan guys, coba lu lihat, menurut sepupunya itu, yang pemilik utas itu meninggal karena telat ditangani oleh RS karena keadaannya sudah gawat. Dokter-dokter dan nakes yang komen empati tadi, yang harusnya dia bisa menggunakan profesinya dia untuk membantu, tapi mereka malah menggunakan untuk merendahkan, mengejek, mencela, dan lain-lain. Jadi tolong, orang-orang ini dipecat. Nggak pantas mereka jadi dokter, nggak pantas mereka jadi suster, nggak pantas mereka jadi nakes. Orang ada kesempatan untuk membantu, bukannya membantu, mereka malah sibuk komen kayak gitu. Hebat.